English Teaching for Children atau English for Young Learners. Jadi besok nanti udah jadi guru ngajari, salah satunya kalian harus bisa ngajari bahasa Inggris pada anak-anak SD ya. Nah, jadi ada beberapa metode yang memang pengajaran dan pembelajaran yang memang khusus didesain untuk bahasa Inggris ya. Jadi secara umum di Indonesia kan metode pengajaran kan umum ya, tapi untuk bahasa Inggris ini ada metode-metode yang khusus yang bagus sebenarnya. Semua metode sih bagus ya, tapi yang khusus untuk mengajari bahasa Inggris ini ada beberapa. Di antaranya adalah teori yang disampaikan Mbak Amalia itu ya. Salah satunya ada kemarin diajari metode apa? Diajari metode apa? Total Physical Response. Terus diajari apa lagi? Communicative Language Teaching. Itu diajari itu kan kemarin metode itu. Diajari enggak? Halo. Belum? Sudah diajari atau belum? Oh, ya. Jadi ya sudah apa-apa ya. Jadi biasanya kan metodenya dulu. Nah, sama saya caranya. Nah, ini ya. Jadi mengajari bahasa, terutama bahasa Inggris ya, urutan skillnya nanti ngajari anak-anak kecil. Nah, urutan skillnya itu yang pertama diajarkan listening dulu ya Mas. Jadi jangan langsung nyuruh anak ngomong. Nah, ini bagus ya, mereka pasti tidak akan bisa ya. Yang pertama diajari adalah listening. Jadi teaching listening. Bagaimana ngajari anak-anak itu belajar listening. Nah, setelah listening mereka bisa mendengarkan, baru ajari dia untuk speaking dulu. Nah, setelah listening dia speaking. Jadi setelah mendengarkan, ajari dia berbicara. Oke ya. Terus yang ketiga reading, baru membaca. Yang terakhir writing. Nah, menulis ini yang paling akhir ya. Jadi ngajari anak-anak kecil itu jangan langsung suruh menulis ya. Jadi pertama harus diperdengarkan, listening. Berarti dosennya atau gurunya nanti yang harus lebih aktif memberikan materi-materi dalam bentuk listening ya. Nah, hari ini kita akan mulai dari teaching listening to young learners. Ajari bahasa Inggris tapi khusus untuk anak-anak kecil. Anak kecil ya, dewasa ada lagi caranya. EFL, English as a Foreign Language. Materi ini sudah kan tadi ya? Kalian pasti kemarin sudah banyak tahu dari teori bahasa Inggris Mbak Amalia. Teori metode mengajar itu ada banyak sekali, ada 7, humanistic approach, ada communicative language teaching, ada grammar dan lain sebagainya itu ya. Nah, itu teori yang sangat aplikatif untuk mengajar bahasa Inggris untuk anak-anak. Nah, awali dengan ini ya. What is listening? Tidak usah dijelaskan pun kalian sudah paham ya. Listening itu apa? Namanya listening yang mendengarkan. Tapi secara teori itu. Listening is a conscious processing of the auditory stimuli that have been perceived through hearing. Jadi listening itu gampangannya proses ya dari auditory stimuli. Audio. Nah, jadi ada suara yang didengarkan ya, yang didengarkan melalui pendengaran. Ketika kita listening, itu berarti kita ada sesuatu yang kita perdengarkan dari audio, entah itu dari suara orang langsung ataupun dari sound dan lain sebagainya ya, itu namanya listening. Kalau kemarin itu listening comprehension berarti ada soal yang harus dikerjakan. Nah, listening. Listening sama hearing itu sama apa enggak? Pertanyaan saya, coba jawab. Antara listening sama hearing itu sama apa enggak? Ini ada pertanyaan ya di PPT. Mas Burhan, coba jawab Mas. Menurutmu listening sama hearing itu sama apa enggak? Halo. Nek secara arti sama. Nek secara arti sama ya, tapi nek secara teori enggak ya. Listening versus hearing. Nah, secara arti ya sama, mendengarkan. Tapi ini secara teori pengajaran dia berbeda. Apa bedanya? Saya tahu. What children listen to. Nah, nanti anak-anak ngajari anak-anak untuk belajar listening itu pahami. Bisa outdoor, bisa indoor, bisa children live in area where the animals. Jadi outdoor, indoor ini maksudnya outdoor itu dari luar. Nah, indoor itu biasanya di keluarganya, indoors ya, dia belajar sendiri. Ini outdoor itu dari luar. Jadi ini anak-anak biasanya akan banyak belajar proses mendengarkan itu
dari sini ya, dari 3 tempat ini. Nah, ini selanjutnya, listening as one of 4 language skill. Listening itu bagian dari 4 skill bahasa Inggris ya. Nah, ini urutannya tadi ya. Jadi nek ngajari anak-anak itu urutannya seperti ini. Pertama, ajarilah listening dulu. Jadi pertama yang diajari harus listening. Tidak boleh langsung suruh anak, oke, speak up. Tidak bisa ya, anak kecil tidak bisa. Yang kedua baru speaking. Nah, setelah mereka mendengar, baru ajari dia ngomong pelan-pelan. Setelah itu reading, diajari baca. Terakhir writing. Nah, ini urutannya seperti ini. Selanjutnya, listening as a foundation of other skill. Nah, ini tadi saya bilang. Jadi listening itu jadi fondasi skill yang lain. Makanya kenapa dia harus diajarkan di awal-awal ya. Bagaimana anak-anak itu bisa belajar listening dari mana gitu ya. Ada ini, auditory, ada suara, ada tactile, dan juga ada visual. Nah, sekarang zaman sekarang ini kan semuanya sudah dalam bentuk video ya. Jadi audio visual, gabungan antara audio dan visual ini ngajari mereka memperdengarkan orang sedang berbicara atau nah itu juga salah satu cara ngajari listening ya. Auditory are those who learn best through apa ini ya. Auditory are those who learn best through hearing things. Nah, jadi auditory ini auditory. Jadi kalian membacakan sesuatu kepada anak-anak kecil. Nah, ini bagus, salah satu teknik yang bagus untuk ngajari listening ya. Nanti buat contoh ya, ngajari anak-anak. Read a story aloud. Nah, seperti contoh, bacakan sebuah cerita ya. Oral report. Enjoy music, mendengarkan musik ya. Using audio tips for language practice is a good explaining. Ini jadi nek ngajari listening, usahakan ya ke kelas itu bawa audio ya, bawa alat yang bisa diperdengarkan bareng-bareng, jangan orang-orang tok gitu ya. Nek tactile itu learners are those who learn by touching and manipulating object. Ini pasti yang kalian sering lakukan ya. Jadi misalnya ada gambar, di situ ada piring, disentuh muni. Piring bahasa Inggris apa? Plate. Nyentuh gelas muni. Nah, itu mungkin yang ini lebih real ya. Real life ya, communication. Pakai tactile ini lebih bagus untuk ngajari listening ya. Jadi bawa benda-benda. Nah, saya dulu waktu ngajar anak-anak kecil juga begitu. Pas ngajari mereka pronunciation ya, listening. Nah, saya bawa beberapa alat mainan ke kelas. Nah, saya tunjuk, anak tak suruh minta tapi kita harus sampaikan lebih awal dulu ya. Misalkan ini plate, nanti disuruh mulai. Itu tactile namanya. Developing of the listening skill. Cara mengembangkan listening ya ini dari banyak dibaca sendiri. Nah, ini metode yang tepat, karena belum diajari metode ya mudah-mudahan kalian paham ya. Kalian harus paham dulu namanya total physical response, itu teorinya apa nanti baca ya, dari Mbak Amalia nanti menyampaikan. Jadi metode yang pas untuk ngajari listening, itu salah satu yang paling bagus itu menggunakan total physical response. Apa itu total physical response? Halo? Kalian karena belum belajar ya? Ya tidak apa-apa, ditebak saya bisa-bisanya. Mas Burhan, Nidaul, Arinda, sama Amalia. Total physical response apa? Sepengetahuan kalian. Mas Burhan coba Mas. Adalah ngene-ngene Pak, caranya gini-gini Pak. Tahu total physical response? Itu metode pengajaran bahasa. Apa? Misal kalau bilang duduk, ya coba. duduk gitu. Betul sekali. Salah satu contohnya begitu. Namanya total physical ya. Kita ngomong, kita melakukan itu total physical ya, totalitas dalam ngajar itu namanya total. Contohnya lagi ya Pak, itu contoh ya. Nek secara teori nih bagaimana cara mengajar yang betul itu ya. Jadi ketika kalian ingin ngajari makan, ya betul-betul makan, nah itu total physical. Jadi menggunakan semua bagian tubuh kita, nah untuk memperagakan aktivitas yang kita kerjakan, itu total physical response gampangannya secara mudah. Nah secara teori nanti Bu Amalia menyampaikan ya itu. Nah total physical response ini sangat bagus untuk ngajari listening, nanti gunakan teori ini.
TPR Song and Finge Plays. Nah, kalau kalian pakai nyanyi lagu ya kalian harus nyanyi juga, itu total ya. Storytelling. Nah, ini kalian juga bercerita sambil memberikan sebuah ilustrasi gambarnya. Ya, ada gambarnya betulan. Nah, itu total fisik. Yes, no card, ada cardnya. TPR drawing. Nah, menggambar ya ada yang betul-betul digambar ya. Ada syllabic clapping, ada rhyme words, activities, and minimal pairs. Nah, ini teknik yang digunakan untuk mengajari listening. Nah, listening in the classroom ini. Nanti ngajari anak-anak di kelas ya, listen and do something. Incorporate listening with the reading. Jadi ngajari anak listening ya, mendengar dan melakukan sesuatu. Maksudnya ini jadi ketika anak-anak misalkan ya dulu aku lupa misalkan mereka makan, nah jadi mendengarkan percakapan makan ya mereka harus mempraktekkan. Nah itu listening ya, and do something. Nah ini contohnya cara ngajari listening ya. Nah ini misalkan ada gambar ini, listen and number. Nah dengarkan dan nah ini namanya auditory. Jadi ada gambarnya, anak-anak akan mendengarkan dari audio, terus dia mengisi. Ini gabungan auditory sama tactile ya tadi ya, menggunakan alat peraga asli ya. Nah seperti ini misalkan yes no questions. Nah soal seperti ini ya. Oke, nah ini materi juga dari saya nanti dibaca sendiri. Nah itu cara pengajaran listening. Jadi secara teori ngajar listening itu intinya untuk anak-anak kecil, anak SD terutama akan menarik manakala kita membuatnya interaktif. Jadi nih kamu ngajari listening tidak total physical response, nah itu ya tidak menarik gitu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Mas? Halo. Semuanya, Nida, Burhan, Asnida, Arinda, Amelia. Ada pertanyaan? Halo? Tidak, Bang. Tidak. Sudah bisa paham? Sudah paham? Semuanya? Halo? Sementara belum ada pertanyaan, Pak. Oke, bisa dipahami ya. Baik, hari ini... Ayo, Pak. Ya, silakan Mas. Untuk bahasa Inggris SD itu ada masuk tema nggak, Pak? Apa tematik? Dia sendiri ya, tematik. Nah, itu berarti kurikulum ya. Itu masuknya Bu Amalia yang ngajar. Tapi sekarang ini jadi dulu zaman saya itu kan teori pengajaran kurikulum itu based on-nya itu dulu itu communicative language teaching. Nah, sekarang kan thematic approach ya, thematic approach. Jadi ngajar berdasarkan tematik. Jadi yang ngikuti kurikulumnya saja ya, Mas. Jadi model sekolahnya bertema-tema ya berarti tematik ngikuti. Dulu saya enggak communicative language. Jadi dulu zaman saya awal-awal itu nah, anak-anak di sekolah itu bagaimana bahasa itu bisa dikomunikasikan. Jadi goal-nya itu communication. Nah, sekarang ini kan dia berdasarkan tema-tema ya, tema tertentu. Nah, kurikulum yang terbaru ini itu tematik. Ya sudah, sekolahnya per tema-tema ya ikuti saja temanya gitu ya, Mas. Jadi tinggal ngikuti. Bukan masalah skill-nya, tapi temanya. Kita begitu sekarang. Ada lagi? Halo, tanya ya yang biar banyak ilmunya, banyak pengetahuannya tentang ngajar listening. Hari ini sampai jam berapa ini harusnya? Tidak ada? Baik, tidak ada. Lihat ini tugasnya kalian. Ini cepat sekali ya karena tidak ada. Tugasnya adalah ini. Ini dibaca teaching listening skills to young learners through listens and do song. Ini ada beberapa artikel yang saya riset. Silahkan kalian ringkas satu lembar saja. Intinya apa ini? Materi ini. Intinya apa? Gitu ya. Tidak usah banyak-banyak, satu lembar saja. Paham semua? Paham semua? Halo? Halo?
Dari sini ya. Ini siapa? Ini kalian disimpulkan. Nah, jadi yang ini adalah sebuah artikel tentang ngajar listening untuk young learners. Nah, ini kesimpulannya apa dari artikel ini? Jadi untuk membuktikan bahwa kalian betul-betul sudah baca ini ya, meringkas satu lembar saja. Nah, nanti ringkasannya ada yang podoplek, berarti tirunan, tak kembalikan salah satunya ya. Jadi tidak boleh tirunan, harus membaca sendiri, menyimpan sendiri. Itu tugas yang pertama. Yang kedua, seperti kakak kelas kalian, setiap ngajari teknik mengajar ini, saya suruh memang membuat project ya. Jadi kalian harus membuat video tentang cara ngajar. Jadi ini kan tadi teori. Nah, kalian silahkan nanti dengan metode kalian sendiri ya. Ini kan tadi cara ngajar listening baiknya begini. Nah, tapi metodenya terserah kalian mau menggunakan apa, total physical atau yang lain. Nah, jadi silahkan. Waktunya 2-3 menit, gak usah lama-lama. Jadi biasanya kalau kalian ngajar di kelas anak-anak itu awalannya bagaimana, pakai bahasa Indonesia enggak apa-apa ya, karena untuk anak-anak enggak usah. Misalkan, nah kalian pakai kertas, oke, spell gitu. Nah, jadi cara ngajari listening, temanya terserah. Paham semua? Paham semua? Halo. Paham, Pak. Itu ngajarnya ada murid ya, Pak? Enggak usah. Ngajar online. Enggak usah. Kayak dulu kakak kelas kalian ya. Jadi kayak buat video video tutorial pengajaran ya. Bukan ya, pokoknya kayak ngajar. Jadi seolah-olah kalian ada muridnya tapi ngajar sendiri. Contoh pengajaran listening pada anak-anak kecil, for young learners, untuk anak-anak SD. Ya, jadi untuk kelas berapa silahkan, materinya terserah, yang penting mengaplikasikan teori ini ya, teaching listening to young learners. Ada pertanyaan? Halo. Tugasnya waktunya berapa ya, Pak? Deadline-nya. Waktu apa? Oh, tugasnya. Kita ada pertemuan lagi kapan ini? Ada waktu ngajar lagi berapa? Seminggu ini saja? Jadwalnya itu datangnya pas hari Senin, Pak. Oh gitu ya. Jadi kita nggak tahu. Ya, oke. Ini kan harusnya hari ini kan 2 kali ya, pagi sama siang ya. Ya, betul ya. Nah, hari ini ada 2 skill. Ini saja, yang ini saya sampaikan. Yang satu nanti skillnya saya buatkan video, ditonton aja ya. Jadi biar, atau saya sampaikan sekarang, silakan boleh milih. Sampaikan sekarang aja ya. Ya, oke ya, dengarkan aja ya. Nanti nek sudah paham ya tinggal buat tugasnya. Nah, tadi saya bilang setelah ngajar teaching, ya, baru anak-anak ajari untuk speaking. Kita belajar speaking. Hari ini ada 2 skill ya. Sekarang ngajari speaking. Nek ngajari listening tadi wis iso ya, sekarang ngajari speaking. Nah, jadi setelah anak-anak sudah bisa mendengarkan, baru latih untuk ngomong, paham ya? Setelah sudah bisa mendengarkan, nah wis paham, play it misalkan. Jadi anak-anak ajari perkata ya, jangan kalimat panjang-panjang nanti bingung deh ya. Jadi anak-anak kecil itu dia listeningnya dia masih dalam bentuk kata ataupun frase, jangan cerita yang terlalu panjang nanti bingung. Terus, salah. Saya ingin proposal. Oh, salah ya, ganti Bu. Salah itu, proposal itu. Ambil. Oke ya, jadi ajari speaking. Nah, bagaimana ngajari speaking anak-anak? Speaking bahasa Indonesia ya gampang ya, tidak perlu teori. Nah, speaking bahasa Inggris, nah ada beberapa teori yang harus dilakukan. Ini ya, teaching speaking for young learners. Ngajari ngomong untuk anak-anak SD. Teaching speaking. Nah, ini dibuat apa jenenge? Ini dibuat bagan ya kayak gini ya. Teaching speaking. Ini perbedaan zaman dulu dengan zaman sekarang. Maksudnya sekarang waktu itu saya ya. Sekarang ada teori yang lebih baru lagi ya. Ya wes berarti ada garisnya ke sini lagi. Dulu teaching speaking itu
umumnya, bukan umumnya ya, ngetrennya itu ada dua metode ngajar speaking umumnya, audiolingual method sama communicative language teaching. Ini nanti diajarkan. Nek teori metode ini yang ngajari Mbak Amalia ya. Lingual method itu apa, communicative language teaching itu apa. Sudah tahu belum ini dua-duanya, audiolingual method sama communicative language teaching? Sudah tahu belum? Belum, Mas, Mbak Amelia Asnida, Mas Burhan? Mbak. Belum? Ya sudah apa. Di sini ada. Ya dengarkan ya. Belum ya. Ya ada audio, ada communicative language. Audio sendiri dibagi jadi dua. Biasanya drilling, repetition. Cat, this is cat. Dulu kan zaman kita kecil, saya kecil kan ngajari bahasa Inggris ya guru saya. Oke ya ulangi, this is cat, this is table. Nah itu namanya drilling. This is, nah, jadi menggunakan kata this is untuk beberapa objek itu namanya drilling. Efektif apa tidak tergantung ya. Jadi terus yang kedua menggunakan dialog. Nah, dialog ini sudah apa namanya sudah lebih maju ya. Dia biasanya menggunakan ada contohnya ini contoh using puppet, ada wayang, ada fishbowl teknik. Nah, ya. Terus yang selain audiolingual ada komunikatif. Komunikatif itu ya komunikatif ya. Jadi bahasa digunakan untuk berkomunikasi itu komunikatif. Communicative language teaching. Biasanya salah satu contohnya menggunakan game salah satunya ya. Nah, biasanya kalau saya ngajar di anak-anak keperawatan, saya selipkan teori ini. Jadi pakai game. Kalau karena saya ngajar kalian terlalu cepat ini, saya tidak bisa mempraktekkan teori pengajaran komunikatif ini. Aja bagus ini, ngajari anak-anak pakai game. Nah, kalian pasti bisa ya. Jadi saya ngasih contoh untuk anak-anak keperawatan, misalnya kesehatan ya. Jadi alat-alat kesehatan itu, nah alat-alatnya itu saya buat game, suruh menebak. Nah itu games ya. Jadi concentration game, jadinya ngajar dengan teknik menggunakan game. Ini ya, nih teorinya bagaimana nih baca? Children talks when they play, dieling-eling. Anak-anak itu basicnya ini, jadi tidak boleh dikasih angel-angel. Children talks when they play, diingat-ingat. Anak-anak itu akan mau berbicara ketika mereka bermain. Jadi dunianya anak-anak itu bermain. Jadi tidak boleh ngajari anak-anak sepaneng kayak ngajari orang dewasa. Tidak ada guyonannya, tidak ada mainannya, tidak akan disuka, apalagi ngajar speaking. Nah dulu pas saya ketika ngajar speaking untuk anak-anak, saya dulu juga ngajar TK juga, anak TK, anak SD. Ngajar speaking itu hampir tidak pernah ya pokoknya begitu dunianya mereka main lompat-lompatan begitu, hide and seek. Nah, memang begitu caranya, salah satu cara untuk mereka supaya gelem ngomong ya. Play is a vital and important aspect of a child development and language ya. Jadi karena bermain ini salah satu aspek yang sangat penting untuk perkembangan anak. Di anak itu tidak bermain malah dia yang repot sendiri, anak-anak tidak bisa bermain, maka ngajari anak harus dengan bermain, ngajari speaking. Language is a part of that play. Nah, bahasa itu bagian dari permainan. Bahasa itu bagian dari permainan. Ya, nanti dibaca sendiri ini. It's important to consider that the rule of play is the first language acquisition. Ini tidak terlalu penting. Pokoknya intinya itu gampang ya. Terus bagaimana cara ngajari speaking di kelas untuk anak-anak SD? Classroom technique and activities. Ini dengarkan. When teaching speaking, it is necessary important to select activities which match with the objective of your program. Jadi nanti tadi Mas Buan tanya, Pak, kurikulum sekarang ini kan tematik. Terus bagaimana cara ngaplikasikannya? Ya sudah ikuti temanya gitu ya Mas. Ini di sini with match with objective of your program. Jadi misalkan hari ini temanya tentang hari, ya sudah cari aktivitas atau permainan atau topik atau tema, bukan tema ya, permainan yang berhubungan dengan hari. Nah, jadi ya gitu ya. Jadi jangan sampai seorang guru ketinggalan zaman, tidak tahu tren untuk anak kecil itu sekarang sudah tahu banyak hal ya, nontonnya sudah kemana-mana, kita tidak tahu guru ini salah ya. Jadi dulu zaman saya itu saya juga dulu ikut pelatihan jadi guru young learners ya. Itu jadi kita harus lebih up to date dari anak-anak. Anak-anak itu sukanya dunia apa? Contohnya sekarang ini kan ada
Upin Ipin. Nah, ini trending misalnya. Nah, kita harus ngikuti mereka supaya memang kita bisa berbagi permainan dan kesenangan. Nah, tapi kita konsep dengan ngajar teaching. Specific technique and tasks that you choose should be based on the aim of the program coupled with learner stage of development. Jadi materi yang kita sampaikan harus sesuai dengan tingkatannya, gampangannya ngomong. Ngajari days of the week untuk anak-anak SD kelas 1 dibuat dalam bentuk story yang tidak akan paham mereka. Gampang ya, ngono ya intinya ya. Tekniknya ada 2 tadi, audio lingual method. Namanya audio ya berarti ini ya, based on the pattern of a language. Jadi audio lingual method ini metode yang sangat kuno ya. Penemunya itu namanya penemu teori ini namanya Widdowson. Ya. Nah, jadi teori ini sudah sangat lama, 1960-an. Nah, yang communicative language teaching ini 90-an yang mengkonsep adalah Jack C. Richard. Jadi zaman dulu anak-anak memang dia sukanya repetition ya, belajar berulang-ulang. Audio lingual method itu konsepnya tuh begitu, ini drill. Jadi dia drilling tuh, ngajari drilling memang bosan ya. Ini contohnya nih, lihat teacher ngomong, this is a yellow dress, muridnya ngulangi, this is a yellow dress. This is a blue dress, muridnya ngulangi, this is a blue. Kalian ngajar begitu apa enggak? Ngajar di kelas anak-anak gitu apa enggak? Halo, Mas. Ada yang sudah ngajar Iya, kan Pak. ini? Ngajar begitu pakai teknik drilling. Ayo coba anak-anak ulangi kata-kata saya gitu atau bagaimana? Ada ya boleh ya. Jadi ya namanya metode ya dikombinasi ya. Drilling ini metode yang sudah old fashion, metode yang dulu sekali ya. Setelah audio itu ada grammar translation, metode menerjemahkan. Ngomong diterjemahkan sendiri. Ini Pak Safi juga sering gunakan metode ini ya. Ngomong-ngomong dewe diartikan dewe ini. Grammar translate. Jadi audio lingual itu gampangannya prosesnya ya drilling ya, drill. Terus di-drill, this is. Nah, saya dulu diajari ngono gitu. Ayo ulangi, red, this is red. Nah ini itu drilling ya, audio lingual method. Paham ya? Nanti silakan pilih nih. Menurut kalian drilling lebih bagus ya pilih drill. Ya, ini choral response juga. Nah, tapi ini saya tulis ini, drill can be a dull and boring for the learners. Drilling itu memang membosankan. Jadi ya memang. Tapi ya kadang-kala memang metode drilling ini yang untuk anak-anak kecil gampang, atau karena dia mengulang-ulang terus akhirnya ya gampang ingat gitu ya. Tapi memang zaman sekarang ini metodenya drill terus, kalau guru-guru kuno ini yang bosen ya untuk anak-anak ya. Nah itu ya, jadi silakan nanti pakai metode apa, drilling atau dialog atau segala macam. Nah itu audio lingual methods ya, nanti dibaca. Oke, kita yang kedua tentang ini communicative language. Ini seharusnya ya Bu Amalia yang ngajarkan. Tapi karena di sini ada ya tak baca aja. CLT is an approach that philosophical orientation that connect classroom based on language learning with the language that learners need in order to communicate outside the class. Jadi gampangannya gini. Communicative language ini metode mengajar yang digunakan seorang guru bagaimana anak ini bisa berkomunikasi di luar kelas. Gampangannya begitu. Jadi bagaimana bahasa itu bisa digunakan di luar kelas, outside the class. Jadi kita ketika mengajar itu tujuannya itu supaya anak-anak itu berani praktek di luar gitulah. Paham ya? Itu CLT. Paham ya semua ya? Halo? Semua? Dengar ya? Paham ya? The activity. Oke, ini tidak paham harus tanya, nggak boleh. The activity can be authentic. Nah ini, jadi namanya communicative language teaching, materinya harus authentic, real life situation. Ya, ngomong nggak boleh ya ngomong doang ya. Jadi ngomong, hari ini ada sebuah kecelakaan di nganu-nganu, nggak ada buktinya. Nah itu bukan CLT. Jadi ketika bercerita sesuatu, kejadiannya real harus ada, itu ngajar CLT itu. Nah, gitu ya. Jadi membawa sebuah topik tertentu yang nyata di dunia nyata untuk dibawa ke kelas supaya anak itu
bisa berkomunikasi ketika ada kejadian seperti itu. Saya yang paling gampang ngajar CLT itu storytelling. Kalian dulu semester 1 tak suruh enggak? Masih ingat enggak dulu saya ngajar? Atau siapa yang ngajar Mbak Amalia? Pada waktu pasten, saya kelas saya itu pasti tak suruh silahkan mencari satu cerita kehidupannya sendiri. Pernah enggak eleng enggak kalian dulu saya ngajar gitu semester 1 kalian pas bahasa Inggris. Pas materi present tense describing something. Pas materi past tense pasti saya akan suruh meminta kalian untuk bercerita pengalaman pribadi. Harus pengalamannya asli. Nah, itu materinya autentik. Jadi materi asli. Ceritanya asli bukan cerita karangan. Nah, itu salah satu wujud dari aplikasi CLT. Bagaimana anak ini bisa berkomunikasi dengan bahasa Inggris terhadap sebuah kasus, bukan kasus ya, pokoknya situasi yang ada asli, real. Nah, ini makanya di sini ditulis ya. Young learners might engage in depending upon her interest and stage of development. Kenapa harus asli? Karena anak-anak ini akan tertarik ya, akan senang. Jadi ini materinya real, ngajari anak-anak ya, yang sifatnya tidak ada buktinya tidak akan suka anak-anak ya. Yang sifatnya real ya, jadi jangan ngajari dongeng. Untuk komunikatif ini tidak pas ya. Ngajari yang betul-betul ada di tengah-tengah. Aktivitasnya harus betul-betul ada. Itulah ya CLT itu begitu. Nanti dibaca ini, it's necessary to consider the type of language that children need in order to communicate in a specific situation. Nah, goalnya tadi supaya anak-anak itu bisa berkomunikasi pada keadaan tertentu. For instance, if children are going to role play, nah, jadi kalau dalam CLT biasanya role play ya, role play. Kalian tahu role play? Metode role play dalam pengajaran. Role play ini biasanya digunakan di semua pendidikan ya. Role play. Tahu? Tahu ya? Halo. Bermain peran, Pak. Maksudnya apa bermain peran? Artinya kan maksudnya itu metode mengajar yang bagaimana? Saya menggunakan role play dalam pengajaran itu maksudnya ya? Halo. Ya, ini ya, lihat ini contohnya. Contohnya ini, if they are going to role play finding a pair of lost sock. Ini contoh kasus ya, contoh cerita atau contoh role play. Menemukan sepasang kaos kaki yang hilang. Jadi dulu memang ada begitu permainan di kelas. Menemukan gurunya itu menyembunyikan salah satu kaos kaki nya sendiri. Untuk dicari anak-anak. Di mana mereka harus mencari? Nah, itu role play. They would need to know in interrogative where. Mereka belajar kalimat tanya. Di mana? Nah, itu komunikatif. Di mana sepatunya? Di mana kaos kakinya? Nah, mereka kan akan saling bertanya. Di mana? Nah, kata di mana ini wujud atau contoh dari ngajar menggunakan CLT. They might also need to know a preposition. Nah, nanti kalau mereka sudah tahu tempatnya, misalkan kaos kakinya ada di sini. Nah, mereka belajar tentang preposition in, on, under, etc. Nah, itu nanti ngajar begitu ya. Ngajar menggunakan teknik ini ya, CLT ya, bagus ya. Oke, ini baca sendiri. Ini nanti baca ya. In CLT, the focus is getting a message across, helping children acquire fluency. Jadi fokusnya itu yang penting membantu anak untuk capai fluency, kelancaran, lancar. Jadi dalam berbicara lancar. Makanya metode ini dipakai untuk biasanya level-level advance ya. Tutor-tutor dari luar itu biasanya menggunakan teknik ini. Dan saya dulu pernah mengikuti beberapa pas dulu kan sebelum ini kan pernah ngikuti beberapa klub English course ya. Jadi tutornya dari luar-luar. Itu ngajar dia menggunakan rata-rata bukan CLT. Jadi menggunakan role play dan lain sebagainya. Nah itu ya. In other case, communicative tasks will require language that the children have not yet learned. Nah, ini contohnya game. Silakan nanti pilih sesuka kalian.
places of possible activities games over advantages dan lain sebagainya. Nah, oke ya.